Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ruslan Abadi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 147 Bengkulu Utara. Saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan sebagai implementasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif meliputi 1. Membuat kesepakatan kelas. 2. Melakukan pengimbasan budaya positif terhadap guru-guru di SDN 147 Bengkulu Utara. Latar belakang: adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat selain memberikan dampak positif, juga memberikan banyak dampak negatif. Salah satunya masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang sering ditiru oleh anak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang sesuai dengan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Rencana aksi nyata. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui kesepakatan kelas. Selain itu juga melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu Guru SDN 147 Bengkulu Utara secara langsung di sekolah. Kemudian bersama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menumbuhkan karakter-karakter yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Melalui pembiasaan-pembiasaan baik, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Tolak ukur. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini yaitu siswa dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Hasil aksi nyata. Hasil aksi nyata, kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan. Selain itu juga menumbuhkan rasa percaya diri mereka terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di kelasnya.
Kegiatan pengibasan pada rekan sejawat membuat rekan sesama guru lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut pada setiap tahun ajaran baru, saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas saya. Selain itu juga, memposisikan diri pada posisi kontrol manajer setiap kali menghadapi sebuah permasalahan yang dilakukan oleh murid. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Anak-anak semua, hari ini kita akan melakukan penerapan disiplin positif di kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Apakah kalian setuju? Setuju. Bagus, kalau setuju Bapak pandu dari sini ya. Nah, coba siapa yang punya ide atau gagasan mengenai kesepakatan kelas kita ini? Ayo, siapa yang pertama yang punya ide? Ya, apa Via? Datang ke sekolah tepat waktu. Bagus, ayo mari maju juga tulis untuk kesepakatan kelas kita ini. Ya, bagus. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, yang kedua, siapa yang punya gagasan atau ide? Ya, Siva, apa Siva? Memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan. Bagus, saya tekan maju. Teruskan. Ini kesepakatan kelas ini sesuai dengan hati nurani kalian sendiri ya, Nak ya. Tidak ada paksaan dari Bapak, tidak ada paksaan dari siapapun, murni dari diri kalian sendiri. Ya. Bagus, memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan. Oke, yang ketiga, sudah punya gagasan? Ya, Bapak apa Mbak? Menjaga kebersihan kelas. Bagus, ayo coba maju sini. Ditulis. Bagus, menjaga kebersihan kelas. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, apa Iqbal? Bersikap sopan dan santun dengan teman dan guru. Bersikap sopan dan santun dengan teman guru. Ya, betul. Ayo kita maju. Ini hapus, kalau saya dihapus, enggak. Ya, terus bersikap sopan dan santun dengan teman dan guru. Oke, yang lain ada lagi? Ya, Mel, apa Mel? Mengikuti kegiatan belajar dengan gembira. Ketik ini baca dengan baik. Ya, bagus. Saya coba ya maju. Ditulis.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rustan Abadi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara dari SDN 147 Bengkulu Utara. Di sini saya akan melakukan pengimbasan mengenai modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif di lingkungan sekolah, kelas, dan rekan sejawat. Ya. Nah, di sini kita akan melakukan permainan terlebih dahulu. Ayo coba semuanya dikepal tangannya seperti ini. Dibuka lagi, dikepal lagi, dibuka lagi. Saya dikepal lagi. Nah, coba sekarang buka kepalan temennya dan dikepal sekuat mungkin. Nah, coba dibuka kepalan sekuat mungkin. Nah, ya. Apa yang terjadi? Bisa apa tidak membukanya? Tidak bisa. Nah, ini artinya apa? Ini berkaitan dengan posisi kontrol, di mana posisi kontrol peserta didik ataupun kita semua rekan guru itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya, bukan orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, adapun perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, yaitu yang pertama mengenai ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mengenai ilusi kontrol. Lanjut. Kemudian kita beralih ke budaya positif. Ya, lanjut. Nah, kenapa budaya positif? Ya, kita ketahui bahwa budaya positif itu sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Ya, suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari diri dalam peserta didik itu sendiri. Nah, suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Ya, kemudian budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ya, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan dapat bertanggung jawab. Ya, lanjut. Nah, apakah makna disiplin? Ya, kita kutip dari Kemendikbudristek ya, yang menerangkan bahwa positif disiplin berasal dari kata Latin discipline, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, ya, tanpa kekerasan dan ancaman. Kemudian peserta didik dapat diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman ataupun hukuman. Lanjut. Nah, disiplin positif juga akan melahirkan nilai-nilai kebijakan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita semua pasti sudah tahu ya, di mana dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 item di situ. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, pendidikan itu artinya
kita tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, membentuk keyakinan kelas. Jadi dalam disiplin positif itu kita akan membentuk keyakinan kelas, di mana keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dari hati nurani anak peserta didik itu sendiri, bukan dari lingkungan luarnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, peserta didik juga bisa membacakan langsung keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama. Nah, kemudian contoh lain keyakinan kelas. Nah, ini contohnya ya, seperti hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini salah satu contoh lain dari keyakinan kelas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dimana dari 5 posisi kontrol ini kita sebagai pendidik idealnya ya kita memposisikan kita sebagai pemantau ataupun manajer. Nah, kemudian di dalam budaya positif, disiplin positif, kita juga mengenal restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, kemudian dari segitiga restitusi juga merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk permasalahannya sendiri. Kemudian dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menjadi lebih memiliki tujuan. Kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Kemudian menjadikan orang ya yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama ada tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu contohnya seperti itu. Seperti yang terlihat di layar yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi sebelum kita bertanya lebih lanjut kepada anak, kita menstabilkan dulu menstabilkan dulu anak tersebut, peserta tersebut ya. Nah, di dunia ini bukan hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan, bapak juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu bentuk dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, contohnya kayak ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh dari tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Misalnya, keyakinan kelas yang seperti apa yang kalian perlukan? Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah saya bilang tadi, yaitu mengenai menstabilkan identitas ya, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu contoh dari menstabilkan identitas. Kita lanjut ke validasi tindakan salah yang selanjutnya, yaitu semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Contohnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti bisa
menjadi orang yang dia inginkan. Nah, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Ya, terima kasih. Inilah hasil presentasi dari saya. Jadi saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.